Halo semuanya, kenalkan nama saya Peter Kevin. Di sini saya sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan menyebutkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rehan Maulana Prijadi, yang kedua ada Sekar Safira Setiawan, yang ketiga ada Irsyad Iqbal Zaki, yang keempat ada Tiara Ayu Lestari, yang kelima ada Restu Setyawo Wibowo. Saya akan mempresentasikan tentang hukum Newton gravitasi. Langkah-langkah percobaan praktikum yaitu ada ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan salop di kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel pengamatan. Yang kedua, ada jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel di data pengamatan. Yang keempat, lengkapi tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Tabel data percobaan pada blok kasti yaitu pada ketinggian 150, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3 dengan rata-rata skon yaitu 0,18. Pada ketinggian 145 yaitu 0,2, 0,2, 0,2, 0,2 dengan rata-rata skon yaitu 0,18. Pada ketinggian 140 yaitu 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 dengan rata-rata skon yaitu 0,1. Pada ketinggian 135 yaitu 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,1 dengan rata-rata skon yaitu 0,12. Pada ketinggian 130 yaitu 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 dengan rata-rata skon yaitu 0,1. Yang kedua itu data percobaan bola pingpong dengan pada ketinggian 150 yaitu 0,2, 0,3, 0,2, 0,1, 0,2 dengan rata-rata skon yaitu 0,2. Pada ketinggian 145 yaitu 0,2, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2 dengan rata skon yaitu 0,16. Pada ketinggian 140 0,1, 0,2, 0,2, 0,2, 0,1 dengan rata-rata skon 0,16. Pada ketinggian 135 yaitu 0,2, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 dengan rata-rata skon yaitu 0,12. Pada ketinggian 130 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,2 dengan rata-rata skon yaitu 0,12. C. Analisis data. Persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat untuk mencari nilai percepatan gravitasi bumi. Untuk bola kasti, ketinggian pertamanya itu 1,5 meter, mendapatkan waktu rata-ratanya 0,18 second, percepatan gravitasi 92,6 m per s kuadrat, dengan percepatan gravitasi kuadratnya itu 8.574,76. Pada ketinggian kedua itu ada di 1,45 meter dengan waktu rata-ratanya 0,8 second, mendapatkan percepatan gravitasi 89,5 m per s kuadrat dengan percepatan gravitasi kuadratnya itu 8010,25. Pada ketinggian yang ketiga itu ada di 1,4 m dengan waktu rata-ratanya 0,1 second, percepatan gravitasinya 280 m per s kuadrat dengan percepatan gravitasi kuadratnya mendapatkan 78.400. Pada ketinggian keempat itu di 1,35 m. Mendapatkan waktu rata-ratanya 0,12 second, percepatan gravitasinya mendapatkan 187,5 m per s kuadrat dengan percepatan gravitasi kuadratnya yang mendapatkan 35.156,25. Pada ketinggian yang terakhir itu ada di 1,3 m. Mendapatkan waktu rata-ratanya 0,1 second. Mendapatkan percepatan gravitasinya 260 m per s kuadrat dan mendapatkan percepatan gravitasi kuadratnya itu 67,67600 yang mendapatkan totalnya omega G sama dengan 909,6 dan omega G2 nya 197,741,26.
Lalu adapun untuk perhitungan bola kasti, H sama dengan V0 dikali T plus tengah GT kuadrat. Dan untuk percepatan gravitasinya, G sama dengan 2H per T kuadrat. Lalu untuk mencari H1, kita masukin datanya. Percepatan gravitasi sama dengan 2 dikali 1,5 dibagi 0,18 kuadrat, sehingga mendapatkan percepatan gravitasi G sama dengan 92,6 meter per second kuadrat. Lalu untuk H2, G sama dengan 2 dikali 1,45 dibagi 0,18 kuadrat, sehingga mendapatkan percepatan gravitasi sebesar G sama dengan 89,5 meter per second kuadrat. Lalu untuk H3, G sama dengan 2 dikali 1,4 dibagi 0,1 kuadrat, sehingga mendapatkan percepatan gravitasi sama dengan 280 meter per second kuadrat. Lalu untuk H4, percepatan gravitasi sama dengan 2 dikali 1,35 dibagi 0,12 kuadrat, sehingga percepatan gravitasi sama dengan 187,5 meter per second kuadrat. Ketinggian yang kelima, percepatan gravitasi sama dengan 2 dikali 1,3 dibagi 0,1 kuadrat, sehingga percepatan gravitasi sama dengan 260 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa masukin datanya, mendapatkan gravitasi rata-rata 92,6 ditambah 89,5 ditambah 280 ditambah 187,5 ditambah 260 lalu dibagi 5. Sehingga mendapatkan gravitasi rata-rata sebesar 181,92 meter per second kuadrat. Lalu untuk rumus ketidakpastian relatif sendiri, ketidakpastian relatif sama dengan delta X per G dikali 100%. Yang dimana delta X-nya itu 1 per N akar N sigma G kuadrat minus sigma G tutup kurung kuadrat per N minus 1. Lalu bisa kita jabarkan delta X sama dengan 1 per 5 akar 5 dikali 197.741,26 dikurang 909,6 kuadrat per 5 kurang 1. Sehingga dari proses itu kita dapat hasilnya delta X sama dengan 40,170. Sehingga delta X per G dikali 100%, sehingga dapat 40,170 per 181,92 dikali 100%, sehingga mendapatkan ketidakpastian relatif sebesar 22,08%. Lalu untuk ketelitiannya itu adalah 100% min KR, yang dimana 100% minus 22,08%, sehingga mendapatkan ketelitian sebesar 77,92%. C. Analisis data. Persamaan H sama dengan V0T ditambah 1 per 2 GT kuadrat untuk mencari nilai percepatan gravitasi bumi. 2. Bola pingpong. Pertama, ketinggian 1,5 m, waktu rata-rata 0,2 second, percepatan gravitasi 75 m per s kuadrat. Percepatan gravitasi kuadrat 5625. Yang kedua, ketinggian 1,45 m, waktu rata-rata 0,16 second, percepatan gravitasi 113,28 m per s kuadrat. Percepatan gravitasi kuadrat 12.832,35. Yang ketiga, ketinggian 1,4 m, waktu rata-rata 0,16 second, percepatan gravitasi 19,375 m per s kuadrat. Percepatan gravitasi kuadrat 11.962,89. Yang keempat, ketinggian 1,35 m, waktu rata-rata 0,12 second, percepatan gravitasi 187,5 m per s kuadrat. Percepatan gravitasi kuadrat 35.156,25. Yang kelima, ketinggian 1,3 m, waktu rata-rata 0,12 second, percepatan gravitasi 180,55 m per s kuadrat. Percepatan gravitasi kuadrat 32.598,3. Total omega G sama dengan 665,705. Omega G2 sama dengan 980.174,79. C. Analisis data.
Yang pertama, menghitung percepatan gravitasi. Rumus H sendiri sama dengan V0 T plus 1/2 GT kuadrat. Dari rumus tersebut didapatkan rumus G yaitu 2H per T kuadrat. Lalu percepatan gravitasi dengan 5 ketinggian yang berbeda. Ketinggian pertama yaitu 1,5 dengan waktu 0,2 second didapatkan G-nya sama dengan 75 meter per second kuadrat. Ketinggian kedua 1,45 meter, waktunya adalah 0,16 second, G-nya sama dengan 113,28 meter per second kuadrat. Lalu ketinggian ketiga 1,4 meter dengan waktu 0,16 second, G yang didapatkan adalah 109,375 meter per second kuadrat. Ketinggian keempat 1,35 meter dengan waktu 0,12 second, percepatan gravitasinya adalah 187,5 meter per second kuadrat. Ketinggian kelima 1,3 meter, didapatkan waktunya 0,12 second, didapatkan hasil G-nya sama dengan 180,55 meter per second kuadrat. Lalu untuk mencari gravitasi rata-rata tadi, itu dengan menjumlahkan semua percepatan gravitasi dari 5 ketinggian yang berbeda tadi. Lalu dibagi 5, hasil yang didapatkan adalah 133,141 meter per second kuadrat. Lalu untuk mencari ketidakpastian relatif, itu adalah delta X per G kali 100%. Untuk rumus delta X sendiri adalah 1 per N akar dari N kali sigma G kuadrat min sigma G dikuadratkan per N min 1. Delta X didapatkan 21,842804. Lalu ketidakpastian relatif yang didapatkan adalah 16,4%. Dan ketelitiannya dicari dengan 100% dikurang dengan ketidakpastian relatif tadi. Didapatkan 83,6%. Grafik. Berikut adalah grafik hubungan ketinggian benda terhadap waktu benda. Grafik yang berwarna kuning tua adalah grafik bola kasti, sedangkan grafik yang berwarna kuning muda adalah grafik bola pingpong. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Hal ini merupakan kesimpulan yang diambil Isaac Newton dari penemuannya yaitu gravitasi. Gravitasi bumi sendiri salah satu ciri bumi yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Gaya tarik bumi terhadap benda-benda ini dinamakan gaya gravitasi bumi. Dari hasil praktikum yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa setiap benda membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk sampai ke tanah. Hal ini tergantung pada besar kecilnya gravitasi. Semakin besar gravitasinya, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan. Sebaliknya, semakin kecil gravitasi, maka semakin banyak waktu yang diperlukan. Pada bab kedua, di sini saya akan mempresentasikan momentum dan impuls. Langkah-langkah percobaan. Yang pertama, letakkan meteora tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpenuhi atau H2, kemudian catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua sebanyak 5 kali dan mengubah ketinggian pertama H1, lalu catat pada tabel. Yang kelima, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Berikut merupakan data percobaan momentum impuls dengan bola kasti. Yang pertama pada media lantai, 1 H1-nya 150 cm, H2-nya 84 cm, lalu untuk mencari koefisien restitusinya adalah akar dari H2 per H1, didapatkan 0,75. Yang kedua, H1-nya 145 cm, H2-nya 82 cm, E-nya sama dengan 0,75. Ketiga, H1-nya 140 cm, H2-nya 80 cm, E-nya sama dengan 0,76. Lalu yang keempat, H1-nya 135 cm, H2-nya 78 cm, E-nya sama dengan 0,76. Kelima, H1-nya 130 cm, H2-nya 75 cm, E-nya sama dengan 0,76. Lalu didapatkan rata-ratanya adalah 0,76. Lalu pada media meja, yang pertama H1-nya adalah 150 cm, H2-nya 104 cm, E yang didapatkan adalah 0,83. Kedua, H1-nya 145 cm, H2-nya 101 cm, E-nya sama dengan 0,84. Ketiga, H1-nya 140 cm, H2-nya 99 cm,
E-nya sama dengan 0,84. Keempat, H1-nya 135 cm, H2-nya 97 cm, E-nya 0,85. Kelima, H1-nya 130 cm, H2-nya 94 cm, E-nya sama dengan 0,85. Rata-rata yang didapatkan adalah 0,842. 2. Bola pingpong. Pada percobaan pertama, untuk H1-nya di lantai 150. Untuk H2-nya di lantai 100 mendapatkan koefisien restitusinya sebanyak 0,82. Untuk meja H1-nya di 150 dan H2-nya mendapat di 126 dan mendapatkan koefisien restitusinya 0,92. Pada percobaan kedua, H1-nya mendapatkan 145 pada lantai dan H2-nya mendapatkan 96 pada lantai. Mendapatkan koefisien restitusinya 0,81. Untuk meja, H1-nya mendapatkan 145 dan H2-nya mendapatkan 117 dan mendapatkan koefisien restitusi 0,9. Pada percobaan ketiga, di lantai H1-nya mendapat 130 dan H2-nya mendapat 95. Untuk koefisien restitusinya mendapat 0,82. Untuk meja, pada H1-nya mendapatkan 140 dan H2-nya 113. Untuk koefisien restitusinya mendapatkan 0,9. Pada percobaan keempat, mendapatkan H1-nya 135 pada lantai dan H2-nya 91 pada lantai juga. Untuk koefisien restitusinya mendapatkan 0,82. Untuk meja, H1-nya mendapatkan 135 dan H2-nya 105 dan mendapatkan koefisien restitusinya 0,88. Pada percobaan kelima di lantai, H1-nya mendapat 130 dan H2-nya 89. Untuk koefisien restitusinya mendapatkan 0,83. Pada meja, H1-nya mendapatkan 130 dan H2-nya mendapatkan 102. Mendapatkan koefisien restitusinya 0,89. Pada rata-ratanya dari yang lantai mendapatkan 0,82 dan untuk rata-rata yang meja 0,898. Pada bola kasti dilakukan 5 kali percobaan, yang dimana pada percobaan pertama dijatuhkan daripada ketinggian 150 cm sehingga mendapatkan H2-nya 84 cm. Pada percobaan kedua dijatuhkan dari 145 cm mendapatkan H2 setinggi 82 cm. Lalu pada percobaan ketiga dijatuhkan dari 140 cm dan mendapatkan H2 setinggi 80 cm. Dan pada percobaan keempat dijatuhkan dari ketinggian 135 cm mendapatkan H2 setinggi 78 cm. Pada percobaan kelima dilakukan pada ketinggian 130 cm mendapatkan H2 sebesar 72 cm. Sehingga dirata-ratakan mendapatkan 0,756 cm. Lalu untuk mejanya yaitu mendapatkan koefisien restitusi sebesar 0,75, untuk koefisien restitusi kuadratnya yaitu 0,563. Lalu untuk yang percobaan kedua mendapatkan koefisien restitusi sebesar 0,75 dan koefisien restitusi kuadrat sebesar 0,56. Lalu pada percobaan ketiga, koefisien restitusinya sebesar 0,76 mendapatkan koefisien restitusi kuadrat sebesar 0,578. Pada percobaan keempat mendapatkan koefisien restitusi sebesar 0,76 sehingga koefisien restitusi kuadrat sebesar 0,578. Dan pada percobaan kelima mendapatkan koefisien restitusi sebesar 0,76 dan koefisien restitusi kuadratnya yaitu 0,578. Sehingga total dari seluruh koefisien restitusi yaitu 3,78 dan total dari koefisien restitusi kuadrat yaitu 2,86. Koefisien restitusi E sama dengan akar pangkat H2 per H1. Pertama, E sama dengan akar pangkat 84 per 150 sama dengan 0,75. Yang kedua, E sama dengan akar pangkat 82 per 150 sama dengan 0,75. Yang ketiga, E sama dengan akar pangkat 80 per 140 sama dengan 0,76. Yang keempat, E sama dengan akar pangkat 78 per 135 sama dengan 0,76.
Yang kelima, E sama dengan akar pangkat 75 per 135 sama dengan 0,76. Delta X sama dengan 1 per N. Akar pangkat N, sigma E kuadrat dikurang sigma E dikuadratkan per N kurang 1. Delta X sama dengan 1 per N. Akar pangkat 5 kali 2,86 dikurang 3,78 dikuadratkan per 5 kurang 1. Delta X sama dengan 1 per 5 akar pangkat 14,3 dikurang 14,2884 per 5 kurang 1. Delta X sama dengan 1 per 5 akar pangkat 0,0116 per 4. Delta X sama dengan akar pangkat 0,0029. Delta X sama dengan 0,001. Delta X per E sama dengan 100%. 0,011 per 0,756 kali 100% sama dengan 1,46%. Ketidakpastian relatif dan ketelitian. A. Ketidakpastian relatif sama dengan 1,46%. B. Ketelitian sama dengan 100% dikurang 1,46% sama dengan 98,54%. Berikut adalah tabel hasil perhitungan bola tenis meja. Pada ketinggian pertama, yang pertama ada 150 cm, yang kedua ada 145 cm, yang ketiga ada 140 cm, yang keempat ada 135 cm, dan yang kelima ada 130 cm. Pada ketinggian kedua, yang pertama ada 126 cm, yang kedua ada 117 cm, yang ketiga ada 117 cm, yang keempat 105 cm, dan yang kelima 102 cm. Koefisien restitusi ketinggian pertama. Yang pertama ada 0,92, yang kedua ada 0,9, yang ketiga ada 0,9, yang keempat ada 0,88, yang kelima ada 0,89. Ratanya adalah 0,898. Koefisien ketinggian kedua. Yang pertama ada 0,85, yang kedua ada 0,81, yang ketiga ada 0,81, yang keempat ada 0,88, yang kelima ada 0,89. Selanjutnya perhitungan koefisien restitusi. Koefisien restitusi rumusnya adalah akar dari H2 per H1. Yang pertama, E sama dengan akar dari 126 per 150 sama dengan 0,92. Yang kedua, E sama dengan akar dari 117 per 145 sama dengan 0,9. Yang ketiga, E sama dengan akar dari 113 per 140 sama dengan 0,9. Yang keempat, E sama dengan akar dari 105 per 135 sama dengan 0,88. Yang kelima, E sama dengan akar dari 102 per 130 sama dengan 0,89. Lalu untuk mencari delta X sama dengan 1 per N, akar dari N kali sigma E kuadrat min sigma E dikuadratkan per N min 1. Lalu hasil yang didapatkan adalah 0,02. Untuk mencari ketidakpastian relatifnya adalah delta X per E kali 100%. Yaitu 0,02 per 0,898 dikali 100% sama dengan 2,23%. Untuk mencari ketelitiannya adalah dengan 100% dikurang 2,23%. Itu sama dengan 97,77%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah momentum merupakan ukuran kesukaran untuk memberhentikan suatu benda yang bergerak. Jadi semakin sukar berhenti, semakin besar juga momentumnya. Momentum ini bergantung pada massa dan juga kecepatan suatu benda. Semakin besar massa benda dan juga kecepatan bendanya, maka akan semakin besar juga momentum bendanya. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Jika semakin kecil massa benda atau kecepatan bendanya, maka akan semakin kecil juga momentumnya. Sedangkan impuls ini adalah ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya luar tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Keduanya juga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan. Demikian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.